Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari mata kuliah Semantik. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Madzohiru Taghyiru Dalalah atau tanda-tanda perubahan makna. Adapun di sini nanti akan diterangkan oleh teman-teman saya. Untuk yang pertama yaitu Saudari Siti Nur Halimah, yang kedua Saudari Sobiratul Ilmiah, dan yang terakhir Saudari Indah Sofi Hafsoh. Kepada para pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Faktor-faktor perubahan makna atau madzohiru at-taghayyur ad-dilalah. Makna dalam suatu bahasa tertentu dapat mengalami perubahan. Begitu juga dengan bahasa Arab terkait dengan perubahan makna, ini dikenal dengan istilah at-taghayyur al-dilali. Menurut Ullmann, perubahan makna dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, diantaranya sebagai berikut. Pertama, faktor yang amat penting berkaitan dengan perubahan makna adalah faktor bahwa penyerapan bahasa dari satu generasi yang lebih tinggi kepada generasi di bawahnya terjadi tidak sempurna. Sebagai contoh, kata juara dahulu digunakan untuk orang yang memimpin penyambungan ayam. Karena kesalah penerimaan generasi selanjutnya, makna kata tersebut kemudian berubah menjadi orang yang mendapat peringkat dalam suatu perlombaan. Contoh lain adalah kata tasbih yang arti asalnya merujuk pada doa. Karena faktor kesalahmengertian antar generasi, kata tasbih kemudian dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk menghitung kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, yang berupa butiran-butiran monte yang dilubangi dan dirangkai dengan menggunakan benang. Kedua, faktor kekaburan makna atau makna yang samar-samar. Contoh makna asal dari kata alor dalam dialek Jakarta adalah masih samar, yakni maknanya antara liat atau keras atau kenyal untuk daging. Sedangkan kata alor dalam bahasa Jawa bermakna liat atau tentang daging. Namun seiring bergantinya waktu, kata tersebut sering dihubungkan dengan gabungan kata tanah liat yang kelihatannya tidak sesuai. Kemudian kata ini maknanya menjadi sebagai beragam, yakni bermakna sulit menemukan pemecahan atau lambar, seperti dalam contoh kalimat pembahasan rancangan undang-undang itu berjalan alor. Ketiga, menurut Cair bahwa perubahan makna juga dapat disebabkan oleh perkembangan sosial budaya dan perkembangan teknologi yang terjadi dalam sebuah masyarakat pemakaian bahasa. Sebagai contoh, kata kitor dalam bahasa Arab fusa klasik berarti serombongan onta yang berjalan beriringan. Seiring dengan perkembangan zaman dan budaya serta teknologi, kata kitor tersebut dipakai untuk melambangkan sebuah alat transportasi, yakni kereta api. Pembatasan makna atau tahsis ad-dilalah. Pembatasan makna atau yang juga biasa disebut penyempitan makna adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, kemudian menjadi terbatas pada satu makna saja. Ibrahim Anis memberikan contoh kata sajaroh yang acuannya tak terbatas, yaitu pohon yang ada di dunia ini. Akan tetapi kata ini akan menyempit jika penggunaannya dibatasi. Misalnya as-sajarah burtuqaliyun, pohon jeruk, as-sajarah tufahah, pohon apel, dan lain sebagainya. Kemudian ta'mimud dalalah atau perluasan makna. Perluasan makna merupakan suatu proses perubahan makna yang dialami oleh sebuah kata yang pada awalnya mengandung suatu makna khusus, kemudian maknanya meluas sehingga melingkupi sebuah kelas makna yang lebih umum. Contohnya kata al-wardah. Al-wardah ini makna asalnya merupakan nama suatu bunga tertentu, kemudian berubah menjadi makna yang lebih umum, yaitu dipakai untuk menyebut segala jenis bunga. Kemudian inhitot al-ma'na atau peyorasi. Peyorasi adalah proses perubahan makna sebagai kebalikan dari ameliorasi. Dalam peyorasi ini, arti atau makna yang baru dirasakan lebih rendah nilainya daripada arti lama. Contohnya, kata bunting yang dirasa kurang sopan, maka diganti dengan kata hamil atau mengandung. Kemudian diganti lagi dengan frase berbadan dua.
Contoh lainnya adalah kata kursi telah mengalami peyorasi dalam kaitannya dengan kegiatan politik untuk mencari jabatan. Adapun dalam bahasa Arab, contohnya itu kata as-sayyid yang dahulu dipakai untuk menyebut seorang tokoh kabilah atau pimpinan suatu kaum, namun kini dipakai untuk menunjuk siapa saja orang yang ingin dihormati. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang Roqi ad-Dalalah. Roqi ad-Dalalah ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ameliorasi, yang mana ia adalah suatu proses perubahan makna, yakni makna yang dirasakan lebih tinggi atau lebih baik daripada makna sebelumnya. Maksud dari istilah ameliorasi ini bahwa terdapat beberapa kata yang mengalami suatu kondisi, tetapi makna dari kata tersebut tetap dipertahankan meskipun lambangnya itu diganti. Contohnya seperti kata istri atau nyonya dirasakan lebih tinggi daripada kata bini dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tagyiru majal al-isti'mal. Ini merupakan suatu konsekuensi perubahan makna. Perubahan makna dalam semua bahasa adalah sebuah keniscayaan. Perubahan makna yang terjadi dalam suatu bahasa tertentu meskipun tampak sebagai masalah yang sepele dan remeh, namun pada kenyataannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Jika dapat dianalisis secara jeli, dalam ketidakbakuan makna suatu bahasa atau kerancuan dan ambiguitas makna dapat menimbulkan konsekuensi berupa terjadinya miskonsepsi dalam masyarakat pemakai bahasa itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.